Halo para penggemar dan pecinta fisika. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai soal antar ruang lingkup antara gerak lurus dengan hukum Newton. Jadi ini merupakan perpaduan gerak lurus dengan hukum Newton ya. Nomor 1, sebuah balok masanya 10 kg melewati dua daerah bidang datar, licin dan kasar. Dalam selang waktu 0 sampai 8 sekon, balok melewati bidang datar licin dipercepat. Sedangkan dalam selang waktu T lebih besar dari 8 dan kurang dari sama dengan 24 sekon, melewati bidang kasar diperlambat. Grafik hubungan antara kecepatan benda V dan waktu T ditujukan seperti pada gambar. Kecepatan balok pada T 12 sekon dan gaya gesek kinetik yang bekerja pada balok masing-masing adalah berapa? Oke, kita jawab ya. Nah, ini maksudnya balok pertama kali dia melewati bidang yang licin, datar, terus kemudian masuk ke bidang yang kasar. Jadi pada bidang licin ini gerakannya dipercepat. Begitu memasuki bidang kasar, mempunyai kecepatan maksimum di sini, terus kemudian dia diperlambat, akhirnya berhenti pada detik ke-24. Nah, jadi pada bidang yang kasar, nanti balok itu akan mendapat gaya gesek kinetis yang arahnya melawan perpindahan. Nah, sekarang perhatikan, di sini yang ditanyakan adalah pada T12 kecepatan benda berapa? Itu sangat mudah sekali, caranya gini. Dia akan memperoleh kecepatan tertinggi 4 meter per sekon, tepat pada saat akan melewati bidang yang kasar ya. Nah, kecepatan 4 meter per sekon ini diperlambat dalam gerak selang waktu 8 sampai 24 ini ya. Nah, kita bisa mencari perlambatannya dengan mudah. Kita menggunakan tan alfa, gradien dari garis miring ini merupakan perlambatan yang diperoleh benda. Nah, kalau ini sudutnya alfa, jadi gradien garis miring ini adalah minus tan alfa. Kenapa minus? Karena garis ini miring ke kiri ya, jadi gradiennya itu minus. Nah, kalau begitu tan alfa di situ adalah depan dibagi dengan samping. Depannya itu kan 4 ya. Sampingnya 24 dikurangi 8. Jadi kalau begitu ini berarti 4 dibagi dengan 16. 4 bagi 16 itu seperempat. Jadi hanya min seperempat meter per sekon kuadrat. Inilah perlambatan yang diperoleh. Nah, terus kemudian kita mencari kecepatan pada 12 sekon ini dengan perlambatan segini. Nah, kalau begitu VO sebesar 4 meter per sekon ini diperlambat dalam waktu ini 12 dikurangi 8. Ini kan ya. Jadi dalam waktu 4 sekon saja. Nah, kalau begitu VT-nya menjadi begini. VO-nya kita isi 4 karena yang diperlambat itu 4 meter per sekon. Diperlambat lalu berhenti di sini kan ya. Nah, perlambatannya adalah min seperempat, kita masukkan. Nah, perlambatannya itu dalam selang waktu ini, ya kan? Dalam selang waktu ini 12 dikurangi 8, ya kan? Jadi kalau begitu ini 12 kurangi 8 itu adalah 4. 4 bagi 4, 1, jadi ini min 1. Jadi kalau begitu kecepatan pada T12 sekon itu 4 dikurangi 1, yang berarti 3 meter per sekon. Kita juga bisa mencari dengan cara cepat ya, berapa kecepatan pada T12 sekon. Cara cepat ini tidak melibatkan rumus fisika. Nah, misalnya kita ngeblank ya, mengerjakan soal ngeblank, rumusnya nggak ingat gitu ya. Tanpa rumus fisika bisa menyelesaikan dengan cara perbandingan segitiga sebangun. Perhatikan ya, pada T12 misalkan kecepatannya N, kan N ini yang dicari. Kita bisa melakukan perbandingan demikian. Kita tahu bahwa yang namanya segitiga yang kecil, ini ya, dengan yang besar itu sebangun ini. Ini sebangun. Yang kecil itu ini kan, yang besar itu ini. Sebangun itu berarti tan alfanya itu sama kan ya. Jadi kita kalau membandingkan, berarti kalau begitu N, ini tingginya N kan, dibagi dengan ini, sisi samping ini, berarti 24 dikurangi 12. Itu kan harus sama dengan 4 dibanding sisi yang ini kan, 24 dikurangi 8. Jadi artinya bahwa tan alfanya itu sama gitu loh. Tan alfa itu bisa menggunakan segitiga yang kecil, bisa juga menggunakan segitiga yang besar gitu. Jadi kalau begitu dengan perbandingan ini kita tinggal ngitung aja N per 12, 4 per 16. Berarti kalau begitu berapa ini? Kan 48 dibagi 16, berarti 3 ya, 3 meter per sekon.
Sama hasilnya dengan yang tadi. Cuma ini tanpa rumus fisika gitu ya, hanya melakukan perbandingan secara matematis. Nah, berikutnya kita mencari gaya gesek yang bekerja pada balok ini ketika melewati bidang kasar. Kita pakai hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton mengatakan sigma F M kali A. Gaya pada balok, pada arah mendatar, itu cuma gaya gesek yang melawan perpindahannya. Nah, jadi kalau begitu ini saya isi min FK. Kenapa min FK? Kenapa minus? Karena gaya ini melawan perpindahan. Jadi min FK sama dengan M kali A. Nah, tapi M-nya sudah diketahui dalam soal, yaitu 10 kg, A-nya itu min 1/4. Jadi kalau begitu FK-nya 10 dibagi 4, berarti hasilnya adalah 2,5 Newton. Jadi kalau begitu jawaban yang tepat adalah B. Nomor 2, seorang anak yang bermassa 40 kg berada 15 meter di depan peti yang bermassa 8 kg dan keduanya berada pada lantai licin. Dengan menggunakan tali, si anak tadi menarik peti dengan gaya mendatar sehingga keduanya bergerak saling mendekat. Berapa jarak yang ditempuh anak sejak ia menarik tali hingga peti mati mencapai anak tersebut? Jadi ini petinya ini ditarik mendekat ke anak, anak pun akan mendekat ke peti. Jadi saling mendekat begitu. Kita tinjau anaknya dulu ya. Pada anak itu hanya bekerja gaya tegangan tali yang arahnya ke sana ya. Nah, jadi kalau begitu berlaku hukum Newton sigma F M kali A. Nah, sigma F-nya cuma tegangan tali yang bekerja pada anak. Jadi sama dengan M1 kali A1. Anggaplah anak itu benda 1, sedangkan balok itu benda yang kedua gitu ya. Nah, M1-nya sudah diketahui yaitu massa anaknya 40 ya, 40 kali A1. Ini saya sebut sebagai persamaan 1. Terus kemudian tinjau baloknya. Balok ini bergerak ke kiri. Gaya yang mempengaruhi balok itu cuma T saja kan, arahnya ke kiri ini ya. Jadi kalau gitu sigma Fm kali A berarti T sama dengan M2 kali A2. Berarti M2 itu adalah massanya balok. Karena ini tinjau balok ya. Nah, A2 itu percepatan balok ke arah kiri itu. Nah, oke. Jadi kalau saya masukkan M2 8, hasilnya T sama dengan 8A2. Ini adalah persamaan yang kedua. Nah, kemudian saya bisa mensubstitusi T yang di sini dengan di situ. Berarti 40A1 itu kan sama dengan 8A2 kan ya. Nah, kalau begitu A2-nya berapa ini? Kan A2-nya berarti 5A1. Nah, ini saya sebut persamaan yang ketiga ya. Nah, kita tahu bahwa dalam gerak lurus berubah beraturan, ini kan ada percepatan. Itu berarti GLBB, gerak lurus beraturan dengan kecepatan awal 0. Mestinya rumus S-nya itu kan VOT plus setengah T kuadrat. Tapi VO-nya, kecepatan awalnya itu 0. Jadi VOT-nya nggak ada. Langsung kita tulis S sama dengan setengah AT kuadrat. Gitu ya. Nah, oke, sekarang perhatikan, S ini sebanding dengan A, karena waktu ketemunya sama, karena ini bergerak serentak, bareng ya. Jadi kalau saya bandingkan jarak tempuh balok 2 dengan jarak tempuh balok 1, itu adalah A2 dibanding A1, gitu kan ya. Nah, oleh sebab itu, ini saya masukkan A2-nya 5A1 dibanding A1. Akhirnya S2 dapatnya adalah 5 kali S1. Nah, Anda perhatikan bahwa nanti anaknya ini bergerak ke kanan, baloknya bergerak ke kiri. Nah, anaknya menempuh jarak S1, baloknya menempuh jarak S2 kan. Nah, kalau saya jumlahkan S1 dengan S2 ya 15 kan. Saya jumlahkan. S1 ditambah S2 itu 15. Nah, sedangkan S2-nya itu 5 kali S1. Berarti ini kan 6 S1 sama dengan 15. Berarti S1 jarak yang ditempuh anak ketika bertemu dengan baloknya itu adalah 15 bagi 6, yaitu 2,5 meter. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah B.